Baik, selamat berjumpa pada rekan-rekan mahasiswa yang budiman, cerdas, dan berbakat. Materi kali ini kita akan membicarakan soal manajemen dan strategi kewirausahaan. Jadi dalam materi ini mahasiswa setelah pembelajaran pokok bahasan ini diharapkan mampu menjelaskan tentang pelaksanaan manajemen dan strategi kewirausahaan. Nah, materi ini kita akan mulai dengan bagaimana menumbuhkan budaya yang efektif. Jadi budaya yang efektif di dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mungkin teman-teman sudah melaksanakan apa yang saya akan sampaikan ini. Cuma saya ingin merumuskan apa yang terjadi di dalam proses ketika saudara-saudara mulai aktif di dalam melakukan tugas, dan semakin hari itu semakin baik pekerjaan yang kita hasilkan. Jadi pada dasarnya menumbuhkan budaya efektif itu mulai dari pemikiran. Ya. Jadi setiap orang yang pembelajarannya mengarah pada hal-hal yang berpikir positif, ya, selalu berpikir tentang hal kebaikan, memperbaiki keadaan, mengurangi kesalahan, menebus kesalahan. Itulah proses berpikir yang akan berpengaruh pada tindakan-tindakan yang akan kita ambil, ya. Jadi yang kedua adalah tindakan. Jadi tindakan-tindakan ini merupakan langkah yang setiap saat kita lakukan dan harus dibuat menjadi sangat efektif dan otomatis gitu, ya. Gerakan-gerakan kita, misalnya kalau kita akan pergi ke Denpasar, maka yang Bedugul pasti harus kita lewati gitu, ya, baik melalui Seririt maupun melalui jalur Singaraja ke Bedugul, ya. Sehingga nanti di situ sudah dipastikan kita akan melewati itu. Nah, bagaimana supaya kondisi demikian bisa ditempuh lebih cepat, kan gitu, ya. Kadang-kadang kan kita di dalam perjalanan itu banyak hal yang perlu kita perhitungkan, apakah itu kemacetan jalan, ya. Jadi biasanya macetnya di mana, maka kalau kita akan menghitung persoalan-persoalan itu hingga bisa saja kita akan mendahului berangkat karena kita sudah menghitungnya risiko-risiko yang akan kita hadapi. Nah, lalu ketika kita bertindak ada rasa yang menyenangkan buat kita. Tentunya yang menyenangkan itu tidak selamanya menghasilkan sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi yang disebut dengan budaya efektif adalah kebiasaan, ya, atau tindakan-tindakan yang menyenangkan tetapi mengarah pada bagaimana meningkatkan cara kerja kita. Nah, ini kalau teman-teman yang sudah biasa menghasilkan produk yang tinggi atau teman-teman yang sudah sukses, itu biasanya diajak untuk males, itu diajak untuk duduk-duduk, berbincang lama-lama, itu tidak akan mampu dia. Ya, sehingga dia akan menjadi karakter yang khusus, ya. Jadi perilaku-perilaku yang setiap hari menghargai waktu, setiap hari menghargai teman, berbicara dengan teman soal-soal yang positif, sehingga selalu dia akan mendapatkan motivasi dari siapapun. Ya, tidak ada hal yang memungkinkan untuk merendahkan dirinya, mengecewakan dirinya, atau mempersalahkan dirinya. Karena setiap persoalan yang dia hadapi itu dibiasakan sebagai motivasi. Jelek sekalipun kalau orang lain menganggapnya, ya. Jadi misalnya kalau kita disanjung itu sebagai motivasi untuk kita tetap bertahan. Tetapi kalau kita kemudian diledek, dikucilkan, itu sebagai motivasi untuk kita bangkit, gitu, ya. Lebih baik dari apa yang sekarang kita miliki. Nah, lalu karakter yang sudah baik ini maka akan bervibrasi kepada kelompok di mana kita bergabung. Jadi sering saya katakan bahwa di dalam satu organisasi ada 5 saja yang kreatif, gitu, ya.
itu sudah bisa berpengaruh terhadap seluruh kegiatan organisasi. Apalagi 50%-nya kreatif, luar biasa gerakan yang bisa dilakukan oleh organisasi. Nah, kalau sampai 100% itu sudah menjadi budaya organisasi, itu sangat luar biasa, bisa menciptakan perubahan-perubahan yang ada di dalam kehidupan kita maupun di dalam dunia kerja kita. Jadi kalau kita dengar falsafah yang pernah disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno bahwa beri aku 1000 orang tua, maka negara ini akan menjadi kuat. Lebih lagi kalau kita dikasih 10 orang pemuda yang kuat, ya, yang cerdas, maka 1000 gunung akan bisa dipindahkan. Artinya ketika orang yang memiliki daya kreatif yang luar biasa, itu termasuk energi muda, apakah itu umurnya sudah 50 tahun ke atas, ya, apalagi yang masih muda gitu, apalagi yang masih muda, cerdas, kuat, ini akan membuat perubahan yang sangat luar biasa di dalam organisasi kita, ya. Itu baru 10, ya, apalagi seluruh organisasi seperti itu, maka kita bayangkan bagaimana produktifnya sebuah organisasi yang kita bina atau yang organisasi yang kita pimpin, ya. Nah, meskipun jadi anggota di organisasi, ketika kita kreatif, kita juga bisa bervibrasi pada orang lain, asal manajemennya sekarang, karena kita berbicara juga soal manajemen. Jadi kadang manajemen juga tidak memperhatikan orang-orang yang kreatif, ya. Jadi mendudukkan posisi sebagai pemimpin berdasarkan kedekatan, kekeluargaan atau KKN, ya. Itu tidak memperhatikan orang-orang yang cerdas, terampil dan seterusnya. Nah, sedangkan nanti ketika orang-orang cerdas dan terampil ini dia dudukkan pada posisi yang baik, salary yang bagus, maka akan menjadi panutan bagi orang lain. Kenapa dia mendapat salary yang bagus? Karena produktivitasnya sangat tinggi. Saya harus mencapai produktivitas tinggi baru bisa duduk di sana, kan begitu. Dan biasanya orang-orang seperti itu juga bergaulnya fleksibel dan ramah, dan setiap orang bisa diajak bekerja sama oleh orang-orang yang memiliki budaya yang efektif ini. Nah, coba kita sekarang lanjutkan, ya. Strategi, ya. Strategi. Nah, sekarang kita berbicara soal bagaimana membentuk budaya efektif, ya. Nah, ketika sudah menghasilkan hasil karya yang begitu bagus, ya. Nah, sekarang tinggal kita berbicara soal marketing, ya. Dan apakah produk kita semuanya barang dan jasa? Ya, pasti. Kalau kantor pemerintah kebanyakan itu menjual jasa, ya, meskipun pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat tidak langsung, ya. Jadi dengan pelayanan kesehatan, pelayanan KTP, mungkin masyarakat membayarnya sedikit, ya. Tetapi tingkat kepuasan masyarakat itu akan bervibrasi pada seluruh komponen kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat. Apakah itu pajak, ya, apakah itu pemeliharaan lingkungan, apakah itu pemeliharaan kesehatan, apakah itu bersosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Sehingga nanti imbasnya adalah pada citra dan kehormatan para pejabat publik atau pegawai-pegawai pemerintah, ya. Dan pada akhirnya juga pembayaran pajak mereka bisa menunjang atau menopang kenaikan gaji, pangkat, golongan dan sebagainya, mengangkat penambahan jumlah pegawai dan seterusnya. Nah, jadi jangan dipikirkan bahwa kita sebagai pegawai negeri ya dibayar cuma ringan begini. Anda bayar sedikit kok marah-marah di sini, ya. Orang lain bayar mahal tidak marah-marah gitu. Jangan kira seperti itu, ya. Karena masyarakat itu sepanjang tahun, kalau dia paham tentang hak dan kewajibannya, itu adalah sepanjang hidupnya dia membayar untuk kepentingan negara.
Jadi misalnya di tetangganya ada orang yang secara ekonomi tidak mampu ya. Setiap hari dia membantu ekonomi. Membantu pemerintah namanya. Meringankan tugas pemerintah. Sekedar mengajarkan orang-orang yang putus sekolah atau sekedar mengajarkan pengetahuan tentang mencari kerja. Ya, mengajarkan seorang buruh untuk menjadi tukang. Nah, itu adalah bentuk kewajiban yang ditimbulkan akibat kesejahteraan yang diterima oleh para konsumen dari pekerjaan-pekerjaan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Sehingga nanti kalau instansi pemerintah misalnya melakukan pelayanan dengan baik, membentuk citra yang sangat positif, kepercayaan masyarakat pada pemerintah sangat tinggi, apapun kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka akan bisa mereka bayar ya. Jadi produk yang dihasilkan oleh organisasi publik ya jasa. Jadi jasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tentu ingin bisa dijangkau dari presnya ya, kemudian tempatnya tidak terlalu jauh, tidak menghabiskan waktu untuk mencari pelayanan ya. Jadi itu juga bukan efektif, itu tidak saja pada layanan langsung yang diterima gitu ya, tapi setiap proses atau program pelayanan terhadap publik itu cepat diterima oleh masyarakat, dirasakan dan dimanfaatkan kan gitu. Jadi misalnya kalau catatan sipil itu sudah membagi pelayanannya sampai ke tingkat kecamatan. Bahkan ada yang jemput bola sampai ke tingkat desa, bahkan ke rumah-rumah. Ya, misalnya kalau pelayanan rumah sakit begitu juga, misalnya pemeliharaan kesehatan dan seterusnya. Ya, sosialisasi, edukasi, pendampingan masyarakat sampai ke rumah-rumah ya. Puskesmas sampai ke tingkat desa ya. Jadi ada poli kesehatan desa ya. Jadi Polindes ya. Jadi itu bisa dikembangkan sebagai wujud pelayanan terdekat daripada masyarakat di bidang kesehatan. Kemudian juga ada penyuluh KB, kemudian juga ada posyandu, yang semuanya berada sampai ke tingkat RT bahkan ya. Jadi ini bentuk-bentuk yang bagaimana supaya pertama dari sisi layanan itu menjangkau masyarakat, tempatnya maupun harganya. Ya, jadi harga meskipun tidak dibayar oleh masyarakat, tapi mengantrinya tidak banyak, kita tidak berjubel di satu tempat, kita bisa mendistribusikan layanan sampai ke tingkat desa, berarti itu tingkat pengantriannya kurang. Kemudian juga waktu yang ditempuh oleh masyarakat tidak begitu banyak menyita waktu. Ya, itu juga bentuk pembayaran yang perlu Anda pahami, bahwa setiap langkah yang dilakukan dalam sistem pelayanan publik itu adalah biaya yang harus dikeluarkan, apakah itu dari sistem layanan kita maupun dari kantong masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Nah, kemudian promosi, pertanyaannya apakah kita lembaga pemerintah perlu promosi apa tidak? Iya. Jadi ini sangat perlu. Jadi menampilkan tampilan-tampilan pegawai yang ramah, sopan, kemudian gedung yang bagus, taman yang tertata dengan baik, lalu sekali-sekali mengadakan publikasi, sosialisasi ke masyarakat ya, sehingga masyarakat itu misalnya kalau kita berkaitan dengan bidang kesehatan, lingkungan puskesmas yang asri itu akan membuat kesembuhan yang cepat pada masyarakat ya. Jadi ruang inap rumah sakit bersih, nyaman, mempercepat kesembuhan masyarakat. Pegawai ya, kemudian teman-teman yang jadi perawat ramah juga bisa mempercepat kesembuhan masyarakat. Jadi ini adalah bentuk-bentuk promosi yang kita rasakan, yang harus kita produksi, sehingga kita sambil bekerja ya, sambil memberikan ruang informasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Ini sangat yang paling tepat dan paling jitu ketimbang kita
promosi di tempat-tempat yang khusus promosi, pasang plakat apa istilahnya itu, banner dan seterusnya itu. Barangkali itu masih kurang efektif dibandingkan dengan promosi yang kita lakukan melalui layanan publik. Nah, kalau swasta saya tidak perlu bicarakan terlalu banyak karena memang sudah ada swasta itu harus betul-betul landasan marketingnya adalah promosi yang baik, produk yang unggul dan seterusnya, itu sudah pasti ya. Nah, sekarang kita berbicara di ruang publik ya, apakah mungkin sistem kewirausahaan, manajemen dan strategi kewirausahaan ini dikembangkan di ruang publik gitu ya. Jadi sekali lagi, meskipun Anda tidak mendapatkan profit secara langsung ya, baik penambahan gaji bagi pegawai ataupun income bagi organisasi pemerintah, tetapi Anda harus pahami bahwa apa yang dilakukan oleh instansi publik itu akan berimbas pada hak dan kewajiban masyarakat. Hak dan kewajiban masyarakat itu berkembang apabila dia merasa sejahtera akibat layanan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat secara efektif oleh lembaga layanan publik ya. Nah, ketika misalnya kebijakan-kebijakan dibuat belum bisa mengantarkan masyarakat itu sejahtera, tentu kewajiban-kewajiban itu juga tidak bisa kita tingkatkan untuk beralih pada hak-hak yang harus diperoleh oleh pelayan publik. Apakah itu gajinya meningkat ya. Jadi golongan pangkat itu kan tetap sama dari dulu ya. Terakhir golongan 4 kan gitu misalnya. Tetapi gaji salary ini yang harus terus bisa meningkat menyesuaikan dengan tingkat kemahalan atau perubahan struktur ekonomi yang dialami oleh daerah ya. Nah, kemudian yang kelima itu kita lihat ada probe atau penelitian dan pengembangan, ada RD ya, Research and Development ya. Jadi organisasi pemerintah harus punya research development. Nah, sekarang untuk mengembangkan, bahkan sekarang ada kantornya Balitbang Inokda namanya ya. Jadi Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah. Jadi bicara tentang inovasi itu adalah salah satu dari bentuk bagaimana ruang publik ini dibuat sedemikian rupa supaya bisa memiliki atau mempraktekkan tentang karakteristik atau kompetensi wirausaha. Nah itu. Nah lalu kemudian dari strateginya, dari Minserbet ya, kita bisa lihat apakah Anda ketika bekerja memiliki perencanaan yang baik ya, kemudian membina pola-pola kerja yang efektif ya. Jadi biasanya kalau kita bekerja itu akan mencari teman-teman atau kelompok-kelompok yang kira-kira memiliki tujuan yang sama, energinya sama gitu ya, supaya kita tidak sepertinya salah satu menjadi korban, yang lainnya menjadi pemangsa di situ ya, yang lainnya enak gitu, yang satu pekerjaannya terlalu banyak karena satu saja yang efektif ya. Nah ini sehingga kita ketika membentuk tim pun kita akan mencari orang-orang yang sepadan ya, baik dalam gerakan, baik dalam material ya, sumbangan ide, kemudian cara-cara kerja. Nah, ketika sudah mendapatkan kerja yang sangat efektif, maka kita akan pertahankannya ya, mungkin di beberapa dekade kita pertahankan, lalu perubahan situasi dan kondisi memerlukan kecepatan lagi gitu ya, maka kita akan upgrade lagi kecepatannya. Orang-orang yang sudah loyo kita akan ganti, yang kita ajak adalah orang-orang yang masih dalam gerakan yang sama ya, energinya sama, semangatnya sama. Nah kemudian yang berikutnya posisi. Nah, apakah dalam setiap tindakan organisasi itu kita sudah memilah orang-orang sesuai dengan keahliannya, kompetensinya ya. Kemudian juga apakah kita sudah memperhatikan
nafkah mereka, penjenjangan mereka sesuai dengan masa kerjanya, ya. Kemudian jenis pendidikannya, ya. Tentu nanti yang tamat S1, D3, S2, ya. Itu tentu mestinya gitu kan ada tanggung jawab yang lebih besar, salary-nya juga berbeda. Ya, kemudian sekarang lihat lagi apakah dia masa kerjanya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu golongannya berapa dan seterusnya, itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga dari tingkat prestasi itu kita bisa pilih. Kalau tidak dilakukan seperti itu, sama saja itu merata saja, maka tidak akan ada semangat atau persaingan dari mereka untuk menunjukkan prestasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada pembedaan bagi orang-orang yang memiliki produktivitas yang tinggi ya, dari sisi pendidikan maupun pekerjaannya, maka akan membuat yang lainnya termotivasi untuk mencapai posisi itu. Ya, ini kalau belum, mari kita buatkan ya, jangan sampai semua orang, ya kita ingin semua orang bisa mengerjakan semua hal. Ya, awalnya memang seperti itu, tetapi ketika nanti dalam prakteknya kita akan lihat siapa yang pantas menjadi manajer, menjadi wakil, menjadi bendahara, dan seterusnya. Nah, itu menjadi hal yang penting untuk diperhitungkan. Kemudian perspektif. Ya, dari perencanaan-perencanaan atau realisasi-realisasi yang kita kerjakan, ya, saya yakin di setiap kantor ada itu ya. Jadi kita evaluasi 5 tahun itu dari sisi angka anggaran misalnya, kita bisa gunakan alat yang paling sederhana yaitu Excel ya. Kita akan melihat perubahannya, perkembangannya ya, berapa persen meningkat setiap tahun, bagian mana ya. Karena nanti tidak semua akan meningkat setiap tahun. Jadi ada bagian-bagian yang memang tidak sesuai ya, menjadi penurunan bahkan fluktuatif ya. Nah, ini akan kita koreksi ya. Nah, dari situ kerajinan kita membuat display terhadap hasil-hasil produksi yang sudah kita buat. Nah, dari situ kita akan rangkum sehingga kita mengetahui gambarannya. Apakah tempat bekerja kita ini memiliki perspektif yang baik ke depannya? Ya, sehingga misalnya kalau Anda bekerja di satu tempat, boleh saja kita mengabdi beberapa tahun kemudian ya. Lalu kita lihat ya berapa orang yang mengabdi sukses ya, lalu pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa dikerjakan meskipun mengabdi, tetapi kita supaya ada uang tambahan, kita harus kreatif ya, apa yang harus dikerjakan, bagaimana kita bisa mengerjakan lebih banyak sehingga posisi itu bisa kita capai ya. Sehingga orang-orang yang mengajak bekerja kita itu paham betul orang ini sangat baik untuk kita ajak bekerja. Bahkan saya meyakini bahwa secara niskala pun melihat, oh ini orang pantas ya untuk ditempatkan di mana gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang malas gitu ya, di sana duduk, pindah ke sini, duduk baca koran, pindah ke sana, duduk baca koran, mungkin juga sudah dilihat ya oleh beliau yang di atas ini, orang ini mestinya ditaruh di mana ini ya. Oh, mungkin tukang parkir taruh ini ya. Sehingga akan selamanya tidak mendapatkan tempat, apalagi untuk menjadi seorang PNS yang berprestasi mungkin akan sangat jauh ya. Kalau toh dia berhasil menjadi PNS, mungkin juga posisi-posisi penting itu tidak akan pernah mereka duduki. Ya, mohon maaf ya. Jadi ini sangat penting karena hanya orang-orang kreatiflah yang akan mendapatkan perhatian ya. Kreatif plus menerima ya, karena beberapa orang juga sering mengalami kreatif mereka tetapi tidak mendapat tempat yang layak sehingga sering membuat frustasi bagi mereka. Nah, pun demikian ya, meskipun nanti kita sudah bagus tapi tidak mendapatkan tempat sesuai dengan yang kita harapkan, kita tetap kreatif ya. Karena dampak yang diterima adalah minimal pada diri kita itu menjadi orang-orang yang cerdas dan bisa menggunakan waktu secara baik.
Dan yang terakhir adalah play atau permainan atau taktik. Jadi kadang-kadang untuk mencapai posisi tertentu ya, meskipun kita sudah cerdas, terampil, produktif, juga kita harus tahu aturan ya, aturan main ya. Ya, kalau seperti sekarang selain cerdas, mereka harus juga bisa menempatkan diri kepada di mana harus kita, misalnya kalau biasanya kalau di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik ya, sehingga untuk posisi-posisi strategis terutama nanti rekan-rekan yang sudah mencapai pendidikan sarjana ya, kemudian memiliki posisi yang strategis ya, nanti bergerak pada posisi kepemimpinan, apakah eselon 4, 3, 2 gitu ya, apalagi sampai 1 itu kan, itu memang ranahnya adalah politik juga gitu ya. Sehingga teman-teman juga harus pandai-pandai membaca atau belajar tentang politik ya, meskipun tidak berpolitik praktis, tapi kita pandai-pandai menempatkan diri, selain profesional juga harus benar-benar bisa menerima situasi dan kondisi baik secara peraturan maupun secara politik ya, sehingga kita tetap bersemangat untuk melakukan tugas-tugas yang dikerjakan. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan usaha kita. Pertama adalah manusia itu sendiri, Anda sendiri. Apakah kita, kalau Anda memahami ideologi Pancasila atau dasar negara kita, Pancasila ya, jadi ada 5 sila yang sangat sakti ya, luar biasa. Ini pengalaman saya ya. Jadi ketika Anda memahami bahwa kita berada di Indonesia, sudah ditanamkan nilai-nilai yang cukup kuat pada diri kita, yaitu keyakinan yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap gerakan kita izin atas beliau, kepercayaan inilah yang membuat kita sangat kuat, tertarik untuk kembali ke negeri ini, tertarik untuk memperbaiki kondisi negeri ini ya, tertarik untuk memperbaiki diri sendiri, bahwa kita adalah makhluk Tuhan, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa jika dipahami dan berpikir secara positif untuk bisa mengembangkan diri. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana kita sebagai makhluk ya, kemanusiaan ya, memiliki kemanusiaan, menghargai orang, menghormati orang, bersikap adil, memiliki sopan santun. Ya, saya kira di semua jenis pekerjaan itu sangat dibutuhkan. Ya, jadi adil dan beradab, sesuatu akhlak mulia yang berlandaskan pada ketuhanan, kemudian kita bersifat adil. Kita berpikir tidak adil pada di masa sekarang, bahkan beberapa teman sudah berpikir bagaimana mewariskan sesuatu yang baik kepada generasi berikutnya. Apakah itu warisan berupa material, apakah itu warisan pengetahuan atau semesta yang lebih baik dari sekarang. Ya, kemudian persatuan dan kesatuan ini juga tidak kalah pentingnya. Kita pahami dalam berorganisasi, siapa yang bersatu kuat ya, siapa yang keluarganya saling mendukung, dialah yang akan menjadi sukses ya. Tidak ada satu yang sukses, satunya menjadi tercerai-berai dan seterusnya. Ini adalah keluarga yang tangguh, yang sudah dipikirkan oleh founding father kita bahkan jauh sebelumnya, bahwa nilai-nilai Pancasila itu tergali dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Termasuk juga ketika ada masalah kita juga melakukan musyawarah mufakat. Nah, ini terkait dengan sila keempat. Ini sangat luar biasa sebenarnya. Pancasila kita mempengaruhi sistem kerja kita, sangat produktif ya. Jadi kita persatuannya kita perhitungkan, sopan santunnya kita pikirkan, saling menghormati, kemudian ada kekeluargaan ya, dan yang terakhir adalah keadilan sosial.
tujuan kita adalah kemakmuran, kesejahteraan bersama, ya. Jadi ini adalah sebenarnya nilai-nilai dasar yang dikembangkan dalam setiap organisasi kalau kita pahami. Tidak ada ruang-ruang yang untuk bisa kita memenuhi kepentingan sendiri, korupsi, keluarga sendiri dengan KKN. Sebenarnya tidak ada seperti itu. Sehingga kalau semua orang sejahtera, kreatif, produktif, ya tidak menjadi penumpang gelap, ya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang cerdas dan bangsa ini akan kuat dan negara-negara lain akan takut untuk berekspansi baik secara ekonomi maupun secara politik terhadap negara kita. Nah, ini dalam posisi kita terjajah pun kita sangat kuat, kita bisa mempertahankan negara kita. Apalagi kondisi merdeka sekarang adalah waktunya untuk mengisi setiap aktivitas kita untuk bagaimana bisa menguatkan diri, ya, produktif, memelihara lingkungan alam semesta supaya tidak menjadi warisan yang usang bagi generasi berikutnya. Nah, kemudian faktor lain adalah ya materi, ya, keuangan, ya, manajemen keuangan yang penting. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa break even tidak tahu gitu ya. Misalnya kalau kita punya 1.000, ya minimal ya balance, kita belanja 1.000 kan gitu ya. Kalau mau belanja 2.000, maka kreativitas kita harus ditingkatkan. Kalau mau belanja lagi menjadi kelipatannya, maka kapasitas kita harus ditingkatkan gitu. Tidak ada ruang-ruang untuk kita bersantai di situ. Jadi semuanya harus kita produktif, expand kan gitu. Nah, dalam mencapai produktivitas dan expand ini juga harus fun gitu ya, menyenangkan, membahagiakan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu justru membuat kita terpuruk dari sisi mental. Nah, kemudian materi, kemudian mesin. Nah, sekarang sudah zamannya memakai teknologi, maka kita harus mengikuti teknologi itu ya. Jadi jangan sampai kita bertentangan dengan hal itu, maka kita akan tergilas gitu. Zaman sekarang teknologi kita ikuti. Apakah teman-teman sudah menjadi generasi tua gitu ya, apalagi masih generasi muda kan gitu ya. Zamannya teknologi, cuma sekarang kan kapasitas kebutuhannya yang berbeda. Ya, seperti saya misalnya sebagai dosen, apa saja yang kami butuhkan itu yang kami pakai kan gitu ya. Kalau teman-teman sebagai mahasiswa, kita gunakan hal-hal yang membantu pekerjaan kita lebih cepat. Berikutnya adalah metodologi. Ya, jadi kita harus terus menciptakan teknologi, metode-metode yang mempercepat diri kita untuk melakukan pergaulan dunia kan gitu ya. Pergaulan manajemen usaha ya, yang berskala, tidak saja skalanya lokal tetapi juga bisa mendunia. Nah, ini sehingga perlu kita teknologi membantu untuk menyelesaikan atau metode-metode tertentu untuk bisa membantu pekerjaan kita lebih cepat dan lebih baik. Berikutnya adalah marketing dan yang terakhir adalah jejaring ya. Jadi marketing tadi sudah saya jelaskan, sekarang networking. Ya. Dari kecil kita sudah diajarkan untuk mencari teman ya. Bahkan di Pancasila ada di sila ketiga, persatuan dan kesatuan kan gitu. Ini adalah bentuk network yang harus dibangun minimal ya, dan minimal sekampung, berikutnya sedesa, berikutnya sekecamatan, berikutnya sekabupaten, berikutnya seprovinsi dan seterusnya. Sehingga siapa yang memiliki jejaring yang kuat, maka apapun yang dia lakukan akan cepat besar. Apalagi jejaring ini diikuti oleh aktivitas wirausaha. Jadi kejujuran, disiplin ya,
kemudian kerja cerdas, berani mengambil risiko, ya, sehingga teman-teman yang bergabung di situ juga orang-orang cerdas, sehingga kita akan berlipat ganda kesuksesan yang saudara miliki. Nah, sekarang saya menyampaikan tentang strategi. Ya, jadi di sini saya memberikan ada namanya strategi laut, ya, strategi laut. Ya. Jadi yang pertama adalah Blue Ocean Strategy. Jadi strategi yang menantang perusahaan untuk keluar dari Samudra Merah, persaingan berdarah dengan cara menciptakan ruang besar yang belum ada pesaingnya, sehingga kata kompetisi pun menjadi tidak relevan. Jadi saya jelaskan bahwa saya berikan ilustrasi. Nah, ketika kita menjual dagangan yang sama, ya, caranya yang sama, maka strateginya apa? Bisa saja strateginya adalah bermain laut merah, ya, atau disebut dengan Red Ocean Strategy, mematikan lawan. Jadi Anda bisa memurahkan dagangan Anda secara tiba-tiba sehingga orang lain tidak ada yang mampu jual. Nah, semua ke tempat kita. Ya, semua ke tempat kita, lalu setelah semua ke tempat kita, pelan-pelan kita naikkan, ya. Karena yang lainnya sudah bangkrut semua gitu. Kita punya modal besar, kita bisa menurunkan. Jadi bisa-bisa ada beberapa produk di bawah harga pasar, ya. Atau dia yang lainnya mencari untung 1%, kita 0,5. Jadi kalau 0,5 berarti udah ada yang mampu bersaing dengan kita. Kita bertahan saja sampai beberapa tahun gitu, 2 tahun gitu. Yang lainnya sudah pada gulung tikar gitu. Baru kita mulai menaikkan karena kita berdagang sendiri, ya. Atau cara lain, secara politik kita bangun isu-isu yang tidak baik, ya. Ya, punya inilah dagang gitu, jangan belanja di sana dah, dan seterusnya, ya, sehingga orang menjadi takut berbelanja di situ. Itu bentuknya. Jadi kita bersaing tidak sehat. Jadi bagaimana kita supaya mematikan orang lain. Tapi kalau Blue Ocean Strategi, ya, boleh saja dagangannya sama, tetapi teknik penjualannya berbeda, ya. Desainnya lebih bagus, keramahan pedagangnya lebih baik gitu, ya. Kemudian tataan dagangnya lebih baik, antar jemput ke rumahnya, ya. Sehingga kita dagangan sama tapi caranya berbeda, atau produk yang kita buat berbeda, ya, tidak dijual oleh orang lain. Nah, ini Blue Ocean. Jadi tidak lagi kita berbicara tentang kompetisi, tapi kita sudah berbeda gitu, berbeda produknya, ya, sehingga kita memang layak. Hanya orang-orang kreatif, seperti sekarang kan banyak hasil pertanian dijual oleh kelompok petani muda keren, ya. Jadi itu langsung ke Eropa, langsung kepada konsumennya. Kita produk sendiri apa yang dibutuhkan. Misalnya kalau kita buah minti, mintinya dibutuhkan dalam bentuk apa di situ, kita buat di sini dalam bentuk yang dibutuhkan, apakah kue, apakah itu dalam bentuk minti yang sudah berkemas, ya. Dan produknya langsung ke konsumen, tidak lagi melalui penyalur dan seterusnya, kan itu kan beberapa rantai produksi atau rantai distribusi bisa dipotong sehingga di konsumen lebih murah, kemudian di biaya produksi dan distribusi lebih murah, sehingga tapi keuntungan bagi petani lebih cepat diperoleh. Ini yang banyak dipilih sekarang, ya. Jadi kalau dulu kan rantai distribusinya lebih banyak, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas produknya meningkat. Ya, dulu pakai pupuk anorganik, sekarang pakai pupuk organik.
komitmen, konsisten menggunakan pupuk organik, sehingga dari sisi rasanya berbeda ya, kemudian dari sisi penyimpanannya tidak cepat busuk dan seterusnya, sehingga bisa mencapai tingkat konsumen yang langsung kan gitu ya. Nah itu Blue Ocean Strategi. Nah, strategi Laut Biru atau Blue Ocean Strategi ini adalah sebuah strategi untuk mendapatkan pasar dengan cara membuat pasar baru. Nah, itu juga. Jadi tidak banyak pemain yang ada di pasar tersebut. Jadi orang lain menjualnya secara konvensional, kita secara online. Orang lain menjual secara online secara sendiri-sendiri. Kita membuat jejaring dengan ojek online ya, dengan Grab dan seterusnya. Jadi biar kita dapat sedikit tapi produksi kita terus meningkat, petani kita semakin banyak, produksinya terserap, tenaga kerjanya tercipta banyak. Jadi ketika ketimbang kita jual mahal ya, jarang laku ya, sehingga sering sekali barang-barang kita busuk cepat ya. Petani yang memasok juga sebagian besar sudah membuang produk-produknya. Nah, lebih baik itu kita bagaimana mengemasnya cepat, lebih murah, kualitasnya lebih baik, sedikit dapat untung dari sisi produk pemasaran, tapi petani-petani kita sejahtera. Ini banyak yang kita pikirkan. Misalnya kalau Anda jadi pengembang, orang yang cerdas dia akan memilih tanah-tanah yang strategis. Jadi memang harga tanahnya itu mahal, lebih mahal ya. Misalnya kalau kita ambil uang di bank, pinjam duit di bank, itu kan harus pengembalian dan perputarannya cepat, ketimbang kita ambil tanah yang di pinggir-pinggir desa, lalu di pinggir-pinggir sungai itu ya. Tanahnya memang lebih murah, tapi orang yang mau membeli tidak ada. Bisa 3 tahun Anda bertahan di situ, baru laku 2 atau 5. Padahal tanahnya itu sampai 2 hektar kan gitu, 3 hektar gitu. Sehingga uang kita itu akan diam begitu lama. Kalau itu uang bank, berarti Anda harus punya uang untuk membayar bunganya. Lebih baik kita ambil yang strategis dekat perkotaan ya. Memang di harga tanah sangat tinggi, tapi sirkulasi kasnya itu sangat cepat. Begitu selesai satu areal kaplingan ya, jadi satu wilayah kita bisa pindah ke tempat lain. Uang banknya sudah bisa kita tutup, meskipun kita hanya mendapat untung sedikit ya. Tetapi dipastikan bahwa tenaga kerja bangunan terus bekerja ya, produksi material juga terus bekerja ya. Kita dipercaya oleh pemberi pinjam barang material ya, apakah pasir, apakah semen ya, stok semen itu, karena kita sangat lancar. Dan kita cuma untungnya mungkin sedikit tapi cepat berputar, ketimbang kita taruh di satu tempat di pelosok desa, luasnya berhektar-hektar, tapi uang kita tidak pernah kunjung bisa berkembang. Nah, Red Ocean Strategi ya, atau strategi Laut Merah, sebuah strategi di mana orang-orang yang berebut pasar, di mana begitu banyak orang yang ingin mendapatkan pasar tersebut dan bertarung saling membunuh satu sama lain. Ya, secara singkatnya seperti itu ya. Jadi kita berjualan di satu tempat ya, caranya konvensional sama ya, tentu kita akan melihat produk-produk yang banyak berguguran. Coba Anda lihat nanti dagang buah yang banyak bersaing di situ, pasti ada buah busuk yang banyak juga ya. Nah, siapa yang paling pintar, yang paling ramah cara menjualnya, dan harganya juga kualitasnya bagus, tidak berbohong atau jujur, maka dia akan paling cepat menyelesaikan tugasnya untuk berjualan. Nah, itu berarti dia meskipun di tempat yang sama tapi mempraktekkan Blue Ocean Strategi, dialah yang akan paling laris dan dicari oleh pelanggannya. Nah, kita sekarang jelaskan tentang beberapa
perbedaan dari Red Ocean Strategy dan Blue Ocean Strategy. Red Ocean Strategy bersaing di pasar yang sama, ya. Kemudian kalau Blue Ocean Strategy ciptakan pasar yang tidak terbantahkan untuk dilayani. Jadi apa namanya, kita menciptakan pasar sendiri gitu ya. Kita punya militan, apa istilahnya itu, konsumen yang fanatik sendiri ya. Tetapi kita juga harus paham apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri ya. Sehingga kita tadi memerlukan adanya metode yang berbeda-beda. Kemudian ada research and development, meskipun kita pedagang kecil bukan research development namanya. Jadi ada apa istilahnya, survei sedikit, tanya-tanya tetangga dan seterusnya. Termasuk juga untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang pelayan publik ya. Jadi ketika Anda mengisi data diri, mengisi juga tentang kuis-kuis tertentu tentang sikap, tindakan, itu benar-benar sambil membaca kita sambil melihat. Di situ kan sudah secara teori kami membuat kuis itu kan. Anda membaca itu otomatis juga teredukasi hal-hal apa yang dibutuhkan di dalam layanan publik. Jangan hanya sekedar membaca. Misalnya kalau Anda, apakah Anda pertama selalu melaksanakan pekerjaan dengan jujur gitu. Jawaban Anda selalu, tidak selalu. Jadi ketika Anda selalu melaksanakan pekerjaan dengan jujur, berarti pertanyaan itu adalah pertanyaan yang merupakan syarat sebagai seorang pelayan publik kan gitu. Satu pengetahuan sudah saya bertambah kan gitu ya. Lalu kemudian apakah Anda mengerjakan pekerjaan dengan ramah, sopan pada setiap yang Anda layani? Bertambah lagi satu pengetahuan kita. Baru kita jawab di bawahnya. Jadi ketika ada satu pertanyaan yang kita tidak lakukan, berarti kita harus lakukan segera kan gitu. Karena itu persyaratan, meskipun di situ kuis gitu ya. Persyaratan yang harus kita penuhi untuk menjadi pelayan publik ya. Kemudian yang berikutnya, selesaikan kompetisi. Jadi kalau Ocean Strategi, kalau tidak ada metode sama sekali untuk menjadi pesaing yang hebat, satu-satunya adalah mematikan orang lain. Kan gitu. Kalau di pasar gelap itu, kalau di pasar itu kan bisa apa istilahnya, membuat isu tidak bagus, dagangannya itu tidak sehat, tidak bersih dan seterusnya. Nanti ini buat video ketika mereka melakukan hal-hal yang jorok dan seterusnya kan gitu ya. Sehingga nanti orang jarang berbelanja di situ. Kalau di dalam kantor misalnya kita memakai apa istilahnya nepotisme ya, KKN, biarin aja dia kerja keras, tapi kita nanti salib di tikungan gitu ya, KKN pakai, itu juga termasuk Red Ocean Strategi ya. Tapi kalau Blue Ocean Strategi, jadikan persaingan tidak relevan atau mudah dilakukan. Jadi apa namanya, setiap pesaing itu adalah pemicu untuk berubah produk kita lebih meningkat kualitasnya itu. Jadi tidak peduli ada saingan itu, kita tetap saja berjualan, kita tetap saja menjadi pegawai, tetapi pegawai yang ramah, sopan, selalu bisa punya waktu untuk membantu orang gitu ya. Meskipun nanti jabatan kita masih paling rendah ya. Sehingga ini adalah modal awal untuk kita meningkat di kemudian hari. Nah, lalu kemudian di Blue Ocean juga buat dan tangkap permintaan dan peluang baru ya. Tapi di Red Ocean tetap bicaranya selesaikan kompetisi. Selesaikan kompetisi. Jadi kalau kita tidak memiliki kualitas untuk berpolitik, pakai money ya, jadi politik, money politik kan gitu ya. Itu berarti itu adalah Blue Ocean Red Ocean Strategi. Jadi bisa saja kena ya, bisa kena kita dapat menjadi legislatif katakanlah begitu, tapi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan gitu ya.
kemampuan tidak ada untuk melaksanakan tugas selanjutnya, secara ekonomi juga kita habis-habisan, apalagi tidak dapat gitu ya. Ini persoalan-persoalan yang harus dipahami bahwa Red Ocean Strategy ini menjadi sesuatu yang mulai harus kita tinggalkan ya, tetapi kita harus berpikir dengan Blue Ocean Strategy ya. Kemudian jadikan nilainya ya, mix the value atau pertukaran biaya atau cost trade off. Jadi kita akan melakukan perhitungan berdasarkan cost and benefits ya. Jadi bisa kita akan apa istilahnya, saingan kita itu memiliki keunggulan apa, kita bisa beli itu, kita bisa bayar mahal keunggulan itu, kita curi pengetahuan itu ya, sehingga orang yang sudah punya itu bisa saja tidak bisa memiliki lisensi tentang pekerjaan yang sudah selama ini dia geluti. Paham ya? Misalnya kalau Anda berusaha jagang laklak, katakanlah begitu, laris sekali dia, lalu Anda berusaha menjual di sampingnya, ya itu kan mengambil apa istilahnya, mengurangi rezeki orang, kemudian Anda akan modalnya lebih besar, kemudian Anda membawa pedagang-pedagang cantik di situ, meskipun kita rugi sebentar kan gitu, membuat orang lain menjadi bangkrut. Nah, lebih baik Blue Ocean hancurkan nilainya. Ya, hancurkan nilainya, pertukaran biaya sama, cost and trade off. Jadi nilai itu sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Oh, dia unggul di bagian apanya kalau laklaknya? Oh, gulanya, gula merah asli di satu daerah tertentu ya. Oh, kita sekarang buat ini kemasannya, gulanya berbeda, kemasannya berbeda, terus cara menjualnya berbeda. Boleh saja di sampingnya dia berdagang, tapi kita juga membawa jejaring di situ. Nanti kalau kita kewalahan, kita akan mengambil barang yang dimiliki oleh teman sebelah tadi. Ya, jadi tidak mematikan teman kita, tapi merangkul dan membuat manajemen teman kita juga ikut ke kita. Jadi sama dengan petani muda keren itu, mereka merangkul semua petani. Kemudian diedukasi supaya ikut sistem mereka, sehingga nanti jualannya lebih berkualitas gitu ya. Meskipun mungkin dalam perjuangan awal mungkin teman-teman petani itu harus ikut juga edukasi dulu ya, mengikuti juga pengalaman-pengalaman ya, sehingga banyak waktu yang terbuang yang pada akhirnya juga akan menerima impact yang sangat panjang ke depan sampai ke anak cucunya, akan fanatik tidak meninggalkan pertanian. Nah, ini yang sangat penting, sehingga kita tidak takut bahwa dia memiliki keunggulan ya, kita ciptakan keunggulan lainnya dan rangkul mereka untuk menjadi besar juga ya. Jangan besar sendiri, karena kita kalau sejahtera bersama-sama itu akan lebih baik. Selaras seluruh aktivitas perusahaan dengan pilihan strategis yang diferensiasi ya. Nah, ini sehingga nanti diferensiasi atau biaya rendah ya di Laut Merah. Jadi mereka berpikir cost-nya direndahkan gitu. Sehingga kalau cost-nya direndahkan ya, kualitasnya menjadi menurun, tetapi promosinya ditinggikan gitu kan. Sering Anda
ketika membeli barang secara online sampai di rumah barang yang kita beli tidak bisa digunakan gitu ya. Harganya memang murah gitu ya. Tapi itu sudah tidak didasari oleh kejujuran. Tidak didasari kejujuran, dia pun nanti akan cepat bangkrut ya. Tapi orang-orang seperti ini sering sekali pinter juga itu. Sekarang merek perusahaannya seperti ini, besok perusahaan ini, dan dia mengambil gambar-gambar atau testimoni dari tempat lain untuk dipakai testimoni pada produk mereka. Nah ini sehingga banyak kalau jangankan secara online, secara konvensional pun banyak yang seperti itu. Jadi misalnya kalau kita membeli buah yang ditimbang bagus-bagus, tahu-tahu sampai di rumah di dalam kresek ternyata banyak yang busuk gitu ya. Jadi sudah ada kresek yang lain di bawah yang sudah tertimbang. Nah ini persoalan-persoalan yang strategi laut merah ya. Jadi penampilannya di luar gedungnya bagus ya, kemudian promosinya bagus, tahu-tahu sampai di dalam kita jadi mahasiswa dipungutin bayaran, berbagai bayaran ya. Sehingga tahu-tahu ini juga termasuk juga red ocean strategi ya. Jadi kalau di blue ocean strategi itu selaraskan seluruh sistem aktivitas perusahaan atau organisasi dalam mengejar diferensiasi dan biaya rendah. Jadi tidak saja di unit produksi kita kemas supaya rendah biayanya, tapi menghemat waktu, menggunakan tenaga-tenaga yang cerdas ya, yang siap berkomitmen untuk bekerja keras ya, tidak korupsi, selalu jujur. Ini juga sangat penting untuk menghemat biaya. Ya, sehingga kita sekarang ini cost-nya sangat tinggi karena kita tidak memiliki budaya yang produktif dan efektif. Nah, kemudian saya pernah mendengarkan sebuah testimoni, itu pengalaman ya, memulai bisnis tanpa uang tunai ya. Jadi modal dengkul apakah mungkin? Nah, ini pertanyaan, apakah mungkin orang hidup tanpa modal gitu. Apakah menggunakan sistem bagi hasil? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita kembangkan dulu. Sehingga kita kalau modalnya dengkul, modal dengkul ini istilah ya. Dia orang yang tidak memiliki modal kecakapan ya, modal keuangan ya. Mereka memiliki modal semangat dan motivasi. Ya. Jadi semangat dan motivasi. Ya. Kemudian dia akan menawarkan proposalnya, cara kerjanya, apa yang bisa dilakukan ya. Meskipun dia hanya sekedar memburuh, katakan begitu ya, menjadi buruh, tetapi dia memiliki ide-ide yang kreatif. Dia akan datang pada orang yang memiliki modal. Dia akan datang pada orang-orang yang memiliki sistem ya. Jadi katakanlah misalnya ada produk unik ya, hasil pertanian yang langka ya. Saya kira hasil-hasil pertanian komoditi kita ini sangat terkenal di seluruh dunia gitu ya, karena kita berada di daerah Khatulistiwa. Saya cukup bangga dan sangat berbangga ya menjadi warga negara Indonesia, karena kita berada dari zaman saya belajar sejarah itu berada di daerah Khatulistiwa. Jadi apa yang ada di bawah itu ya bisa tumbuh sendiri, tanahnya subur dan seterusnya ya. Kemudian berada di jalur perdagangan dunia. Dari sejak saya belajar sejarah, saya dengar itu gitu ya. Sehingga perdagangan apapun melintasi wilayah kita. Ya, sebenarnya apa yang kita miliki, produk-produk kita yang miliki, apakah itu di laut. Jadi kita memiliki sekian mil laut dengan kekayaannya. Apakah yang disediakan alam atau kita bisa menciptakan seperti mutiara-mutiara. Bisa juga kita produksi ya.
Ya, kemudian di darat ada batu bara, minyak, ya, tambang, termasuk juga tumbuh-tumbuhan, ya, rempah-rempah yang melatar belakangi para penjajah datang ke Indonesia adalah rempah-rempah. Maka banyak hal yang bisa kita kembangkan yang dibutuhkan oleh dunia. Ya, tetapi kenapa sekarang kita justru banyak orang yang tidak makan di daerah subur kan gitu. Jadi di sumber makanan banyak orang yang merasa kekurangan gitu. Kalau saya bilang tidak makan itu kan keliru ya. Merasa kekurangan. Nah, ini mungkin barangkali semangat untuk bekerja keras dan berproduksi secara efektif ini yang perlu kita tumbuhkan pada setiap orang ya. Jadi pada setiap orang ini yang sangat penting, sehingga nanti teman-teman kita yang awal kita pahami dulu nilai-nilai yang berkembang di negara kita ya, yang sudah dirumuskan dalam Pancasila, yang seperti tadi saya katakan adalah merupakan kekuatan yang sangat luar biasa sebagai modal kita untuk beraktivitas dan bekerja serta berproduksi di wilayah ini ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sangat nanti mengantarkan kita untuk ke depannya. Ya, termasuk juga kalau kita bekerja di ruang publik, apa yang Anda miliki. Ya. Jadi kalau kita tidak modal, kita sebagai pegawai sangat bersyukur sekali ya. Jadi bersyukurlah saya bisa sekolah, bisa menjadi pegawai ya. Rasa syukur itu harus diikuti oleh tindakan, yaitu memelihara posisi, meningkatkan posisi, meningkatkan kapasitas, tidak cukup hanya pada tempat yang kita duduki sekarang. Itu yang namanya berproduksi. Ya, kalau semua orang berpikir begitu kan nanti meskipun jumlah jabatan terbatas, tetapi hasil produksinya tidak terbatas. Ya, berapapun Anda memproduksi, wilayah kita adalah lintas perdagangan dunia. Jadi jangankan menjual pada dunia, tetapi kepada penduduk Indonesia saja kita sudah sangat luar biasa ruang marketingnya ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya bagi hasil juga bisa. Jadi kita punya tenaga, mereka punya modal ya. Layaknya seperti seorang petani penyakap lah, penggarap ya. Jadi penggarapnya dia punya tenaga, punya ide, metode kerja, kemudian tuan tanah memiliki tanah ya, dan hak milik atas tanah tersebut. Nah, hasil produksinya itu bisa berbagi 3, bisa berbagi 2, bisa berbagi 4 kan gitu. Nah, meminjam dengan sistem menggaji. Ada juga begini. Jadi kita punya manajemen ya. Kemudian punya uang juga. Tapi prospek pengembangannya sangat luas. Maka kita akan membawa proposal itu ke bank, membawa proposal kepada orang-orang yang memiliki dana untuk menjual saham ya. Nanti kita kasih dividennya, kita kasih SAU-nya di kemudian hari ya. Itu yang dimaksud dengan. Kemudian pembayaran di muka. Ya. Ada juga yang orang punya lahannya gitu, punya lahan tapi tidak bisa berusaha, maka dia akan menyewakan tanahnya pada orang yang memiliki modal dan punya karyawan. Atau sistem barter, menukar tanah yang kita berada di pinggir kota. Saya misalnya seorang petani, udah cocok tinggal di pinggir kota atau di dalam kota ya, karena keahlian saya pertanian. Nah, tukar tanah di kota, belikan tanah pertanian, sehingga kita bisa berproduksi, tidak diam aset-aset yang kita miliki. Nah, kadang orang kan berpikirnya begini, pedalam nanti yang tunggu dulu sampai di kota itu mahal, atau nanti ada anak cucu kita sekolah atau tinggal di kota,
Nah, itu sama dengan cara berpikir itu sekarang harus mulai ditinggalkan ya. Karena negara-negara maju itu asetnya produktif, tidak seperti kita banyak yang pasif ya. Jadi beli kaplingan diam, tidak dijual atau memang tidak laku ya. Jadi kita membeli kaplingan di daerah pinggiran sungai itu ya. Ya sulit lakunya, itu adalah aset-aset yang tidur semuanya. Ya, kemudian kita bersaudara 5 gitu misalnya. Yang satu rajin bertani, yang lainnya diam saja dan seterusnya. Itu harus misalnya siapa yang memang pertanian itu harus dijelaskan mana bagiannya. Ya, supaya dia tidak tanggung di dalam menggarap. Ya, mana bagiannya. Terus bagian yang 4 berikutnya, kalau masih pertanian mungkin dia mau mengerjakan bagi hasil atau bagaimana, sehingga jelas, sehingga tanahnya semuanya akan produktif, tidak sebagian produktif, sebagian menjadi lahan tidur ya. Nah itu sehingga proses yang keenam itu sudah bisa kita pahami ya. Kita harus mengambil produksi ya, berproduksi gitu ya. Jadi tidak ada lahan-lahan tidur yang kita miliki. Nah, kemudian juga dari sisi SDM tidak ada orang-orang yang satu sangat kerja keras, yang berikutnya adalah santai gitu ya. Santai itu artinya mereka menjadi angka ketergantungan yang sangat tinggi ya. Jadi ini sangat penting bagi teman-teman untuk bagaimana supaya tidak menjadi penumpang gelap di negeri yang sejahtera. Jadi paham ya, kalau kita penumpang gelap itu kan gini ya, wah Bali itu adalah pulau surga ya. Jadi banyak tradisi, banyak budaya, kemudian banyak hal-hal yang membuat turis itu ke sini ya, lingkungannya bagus dan sebagainya. Tapi ketika ditanya kita, lalu apa produksimu, apa yang kamu lakukan untuk Bali? Tak satu pun hasil kerja keras kita yang tercermin dalam wajah Bali ini gitu ya. Jadi kita sebagai orang penumpang gelap, saya bilang penumpang gelap gitu ya. Apalagi sampai merusaki ya, sampai merusak alam yang dikatakan sebagai surga dunia. Itu lebih parah lagi ya. Jadi ikut di sini di Bali merusak alam ya, tatanan sungai yang sudah bagus dicemari oleh sampah, kemudian pohon-pohon yang rindang ditebang tanpa aturan ya. Sawah-sawah yang hijau dibangunin tapi tidak laku ya, tidak tanpa perhitungan yang matang ya. Bahkan bangunannya terhenti bertahun-tahun, terbengkalai menjadi lahan-lahan yang tidur. Nah ini yang harus kita pahami, sehingga setiap orang harus berusaha bagaimana supaya perspektif ini menjadi pemikiran kita. Kita lanjutkan dengan wirausahaan yang efektif. Jadi kita tadi kan sudah ada bangunannya. Budaya efektif itu adalah berpikir ya, daya pikir yang baik, kematangan kepribadian, motivasi yang tinggi, orientasi interpersonal yang baik. Jadi tadi yang daya pikir yang baik akan beberapa saya jelaskan nanti, sehingga bagaimana supaya kita selalu berpikir positif ya, memiliki kematangan pribadi. Jadi kita pahami bahwa setiap persoalan yang kita hadapi itu adalah proses untuk mematangkan diri. Sama dengan Anda kalau sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, tentu ujiannya semakin berat, sehingga orang-orang kita harus perlu kuat, memiliki motivasi yang tinggi, dan selalu flashback ke dalam ya, apa yang kurang, apa yang perlu kita tingkatkan ya. Jadi pesannya adalah, sebagai materi yang terakhir, Anda yang pertama adalah siapkan mental. Jadi dalam hidup ini kita akan menghadapi risiko, harus kerja keras,
ya. Kemudian tentukan dengan pasti apa yang menjadi minat atau yang Anda miliki, ya, keahlian yang Anda miliki, bakat yang Anda miliki, masuklah di situ untuk ruang-ruang usaha. Bagaimana Pak kalau misalnya saya sekarang kebetulan bukan bidang saya, tempat kerja saya misalnya sarjana administrasi, tapi saya ditempatkan di sini. Ya, Anda harus pahami bahwa setiap pekerjaan itu dengan sangat memahamkan pekerjaan itu, kita akan menyesuaikan dengan bidang keahlian kita, ya. Kita harus menerima, atau paling tidak Anda dengan kemampuan administrasi, kita mengelola itu untuk belajar memahami pekerjaan yang baru yang tidak sesuai itu, dengan semangat, dengan motivasi dan keinginan belajar terus, ya. Kemudian peluang usahanya, pasar yang dibutuhkan oleh konsumen apa, ya, cara-cara kerja yang bagaimana yang dibutuhkan, ya, atau kita sendiri akan menciptakan ruang-ruang pasar baru, ya. Jadi jangan hanya menunggu, misalnya kalau kita pelayanan publik, ya, di rumah sakit, di catatan sipil, rakyat terus bertumbuh, orang sakit banyak, ya. Kalau toh nanti indeks kesehatan kita meningkat, maka orang-orang pelayanan kesehatan dalam bentuk berbeda akan ada. Jadi misalnya peningkatan gizi, perawatan wajah, perawatan diri, itu sudah menjadi orientasinya sudah berbeda dan harganya lebih mahal. Jadi aksesoris, kayak mobil, aksesoris namanya, ya. Kalau perawatan wajah itu hal-hal yang membuat orang semakin senang dan bahagia, itu akan nilainya lebih besar. Kemudian buat rencana pekerjaan yang baik atau bisnis, ya, deskripsikan pekerjaannya, deskripsikan job deskripsi setiap orang yang akan terlibat, kemudian target konsumen, ya, kemudian bentuk dan macam pekerjaan atau bisnis yang dikerjakan, apa saja yang dibutuhkan sumber dayanya, ya, bagaimana membagi sumber daya dengan baik, ya. Kemudian tentu saja kalau kita baru mulai usaha kan kita tidak berorientasi pada gaji. Kita buat perencanaan yang perspektif, yang sudah menawarkan gaji ketika produk itu di tingkat pengembangan aset itu mencapai titik tertentu. Misalnya kalau saya pengalamannya di keuangan gitu, ya. Jadi kita bisa menggaji pegawai pada saat mulai berdiri, ya. Jadi kita akan estimasi, katakanlah misalnya aset akan berkembang 1 tahun itu 2 miliar kan gitu, ya. Berarti aset itu sudah terbagi dengan pendapat jumlah uang yang akan berputar, kemudian jumlah pendapatan yang akan dicapai, plus jumlah pengeluaran yang akan dikeluarkan dalam 1 tahun. Nah, kita estimasi 3 bulan dulu. Nah, kalau estimasi 3 bulan ini sudah berhasil, maka berarti target kita sudah tercapai. Jadi mulai di bulan keempat mereka sudah dapat gaji, plus di akhir tahun mereka sudah dapat rapelan Januari, Februari, Maret itu, gitu, ya. Hingga perencanaan yang sangat perspektif ini yang harus berani dibuat, ya. Jadi inilah bentuk manajemen yang perspektif yang saya maksudkan. Nah, kemudian sering-seringlah kita melakukan evaluasi. Yang kelima, jadi kembangkan terus usaha, kembangkan terus cara kerja kita semakin hari supaya semakin efektif, ya. Kemudian cerdik menghadapi kompetitor, ya, tadi kan sudah ada strateginya, ya. Apakah Anda pilih Red Ocean strategi atau Blue Ocean strategi. Jaga hubungan baik, jeli mencari pelanggan, dan belajar dari kegagalan. Nah, itulah pertemuan kali ini, sehingga nanti teman-teman bisa memahami bagaimana strategi kita dalam melakukan wirausaha, baik itu di dalam ruang publik maupun di swasta. Semoga materi kali ini bermanfaat, dan saya akhiri. Sampai jumpa pada penjelasan berikutnya.